Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah hari di mana semua manusia, dari yang pertama hingga terakhir, dikumpulkan di satu tempat. Langit terbelah, bumi dihancurkan, dan seluruh alam semesta mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada jalan untuk kembali. Hari itu adalah Yaumul Hisab. Hari di mana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah mereka lakukan di dunia. Tak ada yang bisa lari, tak ada yang bisa mengelak. Bahkan, orang yang paling kaya, paling berkuasa, dan paling terpandang di dunia pun berdiri dalam ketakutan yang sama. Allah berfirman, "Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisap mereka." Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Di hari itu, semua manusia akan datang dengan wajah penuh kebingungan. Ada yang gemetar ketakutan, ada yang menyesali kehidupannya di dunia, ada pula yang menangis karena tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan kedua. Setiap orang hanya bisa berharap bahwa amalnya cukup untuk menyelamatkan dirinya dari azab yang pedih. Tidak ada yang bisa menolong, bahkan para nabi sekalipun hanya bisa berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada keluarga yang bisa membela, tidak ada sahabat yang bisa menemani. Yang tersisa hanyalah dirimu dan catatan amalmu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hari itu? Suasana di hari itu. Semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, yaitu Padang Mahsyar. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka akan berdiri dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan tanpa membawa apapun kecuali amal mereka. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin laki-laki dan perempuan akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, keadaan di hari itu jauh lebih mengerikan sehingga tidak ada yang sempat memperhatikan yang lain." Hadis riwayat Muslim. Matahari didekatkan hingga hanya berjarak 1 mil di atas kepala. Panasnya begitu menyengat, membuat manusia berkeringat sesuai dengan amal dan dosa mereka. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang mencapai lutut, ada yang hingga dada, dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada makhluk hingga jaraknya tinggal 1 mil, sehingga manusia akan berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya." Hadis riwayat Muslim. Di tengah kondisi yang mencekam ini, semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka berdiri selama ribuan tahun tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa hiburan, hanya ada rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Orang-orang yang dahulu sombong dan berkuasa akan berdiri sejajar dengan rakyat jelata tanpa perbedaan. Mereka menangis, meratap, dan berharap bisa kembali ke dunia, meskipun hanya sebentar, untuk memperbaiki amal mereka, tetapi semua itu sudah terlambat. Dalam keputusasaan, manusia mulai mencari pertolongan. Mereka berlarian dari satu nabi ke nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, memohon syafaat agar hisab segera dimulai. Namun semua nabi hanya berkata, "Diriku sendiri, diriku sendiri," karena mereka pun takut menghadapi perhitungan amal mereka. Hingga akhirnya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersujud kepada Allah memohon syafaat bagi umatnya. Allah pun mengizinkan hisab untuk dimulai dan setiap manusia akan dihadapkan dengan catatan amalnya. Hari itu adalah hari di mana semua orang menangis, menyesali apa yang telah mereka lakukan, dan berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal mereka. Namun, tidak ada jalan kembali. Hisab telah dimulai, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia.
timbangan amal yang adil. Setiap amal manusia, sekecil apapun, akan diperlihatkan tanpa ada yang terlewat. Tidak ada yang bisa menghapus atau menyembunyikan dosa yang telah diperbuat, karena semua tercatat dalam kitab amal masing-masing. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Saat hari hisab tiba, lembaran amal akan diberikan kepada setiap manusia. Orang yang beruntung akan menerima kitabnya dengan tangan kanan. Wajah mereka akan berseri-seri dan penuh kebahagiaan, karena mereka tahu bahwa balasan baik telah menanti. Mereka akan berseru dengan penuh kebanggaan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 19-20. Ambillah, bacalah kitabku ini, sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Sebaliknya, mereka yang celaka akan menerima kitab amalnya dengan tangan kiri dari belakang punggung mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Mereka berharap tidak pernah menerima kitab itu dan tidak pernah mengetahui hasil hisab mereka. Mereka menyesali segala perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, namun semua sudah terlambat. Allah menggambarkan keadaan mereka dalam surah Al-Haqqah ayat 25-26. Aduhai, alangkah baiknya jika aku tidak diberikan kitabku ini, dan aku tidak mengetahui bagaimana hisabku. Pada hari itu, manusia tidak lagi bisa berbohong atau berdalih. Mulut mereka akan dikunci, dan anggota tubuh mereka sendiri yang akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi, dan semua akan mengungkapkan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Setelah itu, amal baik dan buruk akan ditimbang dengan seadil-adilnya di mizan, yaitu timbangan keadilan Allah. Tidak ada satupun kebaikan atau keburukan yang terlewat. Jika timbangan amal baik lebih berat, maka mereka akan termasuk orang-orang yang beruntung. Namun, jika timbangan amal buruk lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 8-9. Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Setelah semua perhitungan selesai, keputusan akhir akan diberikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Mereka yang timbangan amalnya berat dengan keburukan akan menangis penuh penyesalan, berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun, kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 27. Dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, sekiranya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan tentu kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Namun, penyesalan itu tidak akan berguna sedikit pun. Hari itu adalah hari keputusan, bukan lagi hari untuk beramal. Keadilan Allah akan ditegakkan sepenuhnya, dan tidak ada satupun yang bisa bersembunyi darinya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah amal saleh dan rahmat Allah. Syafaat dan perlindungan Allah. Di tengah kengerian Yaumul Hisab, ketika manusia berada dalam ketakutan dan kebingungan, ada golongan-golongan istimewa yang mendapatkan naungan dan pertolongan dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang diistimewakan karena amal dan ketakwaan mereka selama di dunia. Di saat tidak ada perlindungan, Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa
Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang menolak zina karena takut kepada Allah, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, serta orang yang mengingat Allah dalam kesendirian hingga meneteskan air mata. Mereka ini adalah orang-orang yang istimewa karena keikhlasan dan ketakwaan mereka, sehingga Allah berikan naungan di saat tidak ada tempat berlindung. Selain itu, pada hari itu ada syafaat yang dapat menolong manusia dari hisab yang berat. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat yang paling besar. Diberikan kepada umatnya yang selalu berusaha mengikuti sunnah dan memperbanyak salawat kepadanya. Ada juga syafaat Al-Quran bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang-orang yang membacanya. Selain itu, syafaat juga diberikan kepada orang yang menjaga salatnya, serta mereka yang meninggal dalam keadaan bertauhid dan tetap berada di atas akidah yang benar. Agar termasuk dalam golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari hisab, ada beberapa amalan yang perlu dijaga. Bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan adalah kunci utama, karena hanya dengan takwa seseorang bisa selamat di akhirat. Memperbanyak sedekah juga menjadi amalan yang menyelamatkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa sedekah dapat memadamkan murka Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk. Selain itu, menjaga sholat 5 waktu dan menambahnya dengan sholat sunnah akan memudahkan hisab seseorang. Membaca dan mengamalkan Al-Quran juga menjadi amalan yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Yang tak kalah penting, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan syafaatnya kelak. Hari itu tidak ada harta atau keluarga yang bisa menyelamatkan kita. Hanya amal dan rahmat Allah yang bisa menjadi penolong. Maka, sudahkah kita mempersiapkan diri agar termasuk dalam golongan yang mendapat perlindungannya? 2 jalan akhir, surga atau neraka. Setelah semua amal ditimbang, manusia akan menuju salah satu dari 2 tempat, surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain, hanya ada 2 jalan akhir yang akan menentukan kebahagiaan atau penderitaan abadi. Bagi mereka yang menerima catatan amal di tangan kanan, ini adalah pertanda keselamatan. Mereka akan bersukacita karena tahu bahwa kehidupan abadi mereka adalah kebahagiaan yang tidak terbayangkan. Allah berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka dia akan berkata, 'Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku.' Maka dia berada dalam kehidupan yang diridai, dalam surga yang tinggi." Quran Surat Al-Haqqah ayat 19-22. Mereka akan disambut oleh malaikat dengan ucapan selamat dan masuk ke dalam surga dengan penuh kegembiraan. Namun, bagi mereka yang menerima catatan amal di tangan kiri dari belakang punggungnya, ini adalah pertanda kehancuran. Mereka akan menyesali setiap perbuatan buruk yang telah dilakukan di dunia. Allah menggambarkan penyesalan mereka dalam firman-Nya. Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kirinya, maka dia akan berkata, "Aduhai, alangkah baiknya jika aku tidak diberikan kitabku ini, dan aku tidak mengetahui bagaimana hisabku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku dariku." Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-29. Mereka akan diseret dalam keadaan hina menuju neraka jahanam, tanpa ada kesempatan untuk kembali dan memperbaiki amal mereka. Sebelum sampai pada Yaumul Hisab, manusia akan menghadapi sakaratul maut, detik-detik terakhir kehidupannya di dunia. Bagi orang beriman, malaikat akan datang dengan wajah bercahaya, membawa kabar gembira tentang surga. Namun bagi orang-orang yang kufur dan berdosa, malaikat datang dengan wajah yang menyeramkan, membawa berita tentang azab yang menanti. Setelah itu, mereka akan tinggal di alam barzakh hingga hari kebangkitan. Setelah hisab,
Setiap manusia akan melewati Syirath, jembatan yang terbentang di atas neraka. Syirath lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap orang akan melintasinya sesuai dengan amal mereka. Ada yang secepat kilat, ada yang berjalan tertatih, dan ada yang langsung terjatuh ke dalam api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di atas jembatan itu ada kait-kait besi yang menangkap orang sesuai dengan amal mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi orang beriman, jembatan ini hanyalah jalan menuju surga, tetapi bagi pendosa, Syirath menjadi pintu menuju kehancuran. Di tengah segala ketakutan itu, ada syafaat dan rahmat Allah yang dapat menyelamatkan. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Rasulullah akan memberikan syafaat bagi umatnya yang beriman. Bahkan, ada orang yang sudah dihukum di neraka. Tetapi karena rahmat Allah, mereka akhirnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Di neraka, orang-orang yang berdosa akan merasakan penyesalan yang tiada akhir. Mereka memohon agar dikembalikan ke dunia untuk berbuat baik, tetapi semuanya sudah terlambat. Allah berfirman, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Tidak, itu hanyalah kata-kata yang diucapkannya saja. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Tidak ada lagi kesempatan kedua, tidak ada lagi jalan kembali. Sementara itu, penghuni surga akan menikmati kebahagiaan abadi. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, dan tidak pernah bersedih lagi. Allah berfirman, mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Kenikmatan terbesar yang akan mereka rasakan adalah melihat wajah Allah, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pada akhirnya, semua manusia akan menghadapi Yaumul Hisab, dan hanya ada dua jalan, keselamatan di surga atau kehancuran di neraka. Tidak ada zona abu-abu, tidak ada kesempatan kedua. Yang menentukan kemana kita akan pergi adalah amal kita di dunia dan rahmat Allah. Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk menghadapi hari yang pasti akan datang? Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, hari itu pasti akan datang. Hari di mana semua manusia berdiri di hadapannya tanpa bisa menyembunyikan satupun amal perbuatan. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kesempatan kedua. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Yaumul Hisab? Saatnya kita berhitung sebelum kita dihitung. Saatnya bertaubat sebelum terlambat. Karena di hari itu, hanya ada dua pilihan. Keselamatan abadi atau kehancuran selamanya. Semoga kita termasuk yang menerima kitab dengan tangan kanan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan hari itu datang tanpa persiapan. Mulai dari sekarang, mari perbanyak amal kebaikan, perbaiki ibadah, dan bersihkan hati dari dosa. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar akan hari yang pasti akan datang. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.